Kelompok 9, Ibu. Kelompok 9 ya. Oke, baik. Kalau begitu, apakah kelompok 9-nya sudah hadir? Kalau sudah, tolong di apa namanya? Di on cam ya. Di on cam. Oke. Oke, tidak menunda waktu lebih lama ya, agar tidak terlalu sore nanti selesainya ya, karena kita sudah mulai ini sore ya, jadi supaya tidak terlalu sore, sudah bisa selesai ya. Kita persilakan saja kepada kelompok 9 ini untuk mulai mempresentasikan hasil bacaannya tentang turunan pada pada buku analisis bab 6 salah satu ya, 61. Oke, silakan kalau gitu. Baik Ibu, izin share screen ya Ibu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Ibu? Ya, sudah, hanya belum di slideshow ya. Iya. Baru hadir 27 orang ya ini. Berarti belum masuk semua. Iya, Oke. Ibu, ada yang telat, Ibu izin telat karena ada perkuliahan sebelumnya yang sampai jam setengah 4. Tadi dilaksanakan luring. Kuliah sebelumnya luring atau daring? Sejujurnya kurang tahu Bu karena ini kuliah yang ngambil lain Bu. Nggak semua nggak semua mahasiswa ngambil mata kuliah ini gitu Bu. Yang sebelumnya, yang jam 1 itu. Ya, oke lah. Baik, ya nggak apa-apa. Nanti kita coba aja sambil menunggu. Ya, kita mulai saja ya. Oke, baik. Silakan kalau gitu. Kelompok. Oke, baik sebelumnya Ini di Assalamualaikum. slideshow dulu. Ini PT-nya belum slideshow memang. Sudah Ibu, sudah saya slideshow. Yang lain melihatnya gimana? Sudah slideshow? Belum keganti, Kak. Coba di close dulu aja kali ya, diulang. Oh, diulang lagi. Oke, sebentar ya. Ya, kalau di layar saya belum slideshow. Sekarang sudah slideshow belum Bu? Belum. Belum ya. Kenapa ya? Di saya sudah slideshow. Kalau di saya kok belum ya? Di yang lain juga kan? Sudah atau belum? Belum Ibu. Mungkin ini share screen-nya screen aja, entire screen. Nah, sudah. Sudah ya Bu? Ya, sudah. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Elis dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan tentang materi yang selanjutnya yaitu turunan. Kok bisa di next? Kenapa tidak bisa di next? Ya, memang kadang ada PPT yang bisa begitu ya. Kadang saya juga heran gitu. Ada juga PPT yang bisa ditampilkan slideshow, tapi kadang setelah digunakan pen tidak bisa di next gitu. Iya, Itu kenapa ya? Ini juga nggak bisa di next. iya Ibu. Kurang tahu kenapa. Mungkin teman kelompok saya mungkin bisa tukeran share screen.
Sudah terlihat belum ya? Sudah. Sudah. Bisa di next ke yang selanjutnya aja. Oke. Di sini anggota kelompok kami ada Naiska Salma Safitri, ada Tauri Asfar, Ara, dan saya Sri Fitria Lestari. Boleh di next. Materi turunan yang akan kita bahas di sini ada definisi 6.11 sampai contoh dari 6.1.10 plus juga ada latihan soalnya. Oke, kita langsung saja masuk ke yang pertama. Di sini jika dimisalkan I subset dari R, sebuah interval dari fungsi I yang memetakan di R dan C elemen I, maka dapat kita katakan bahwa suatu bilangan real L adalah turunan dari F di C. Jadi di situ ada gambar grafiknya. Jika ketika kita punya fungsi, terus ada tepat di titik C, pasti akan terdapat suatu turunan ya. Di sini turunannya kita sebut dengan L. Kemudian jika epsilon lebih dari nolnya ini positif dan terdapat delta epsilon lebih dari nolnya ini positif, sedemikian sehingga itu X elemen I-nya akan memenuhi nilai dari 0 kurang dari X min C, 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta epsilon. Maka untuk selanjutnya ketika kita ambil sembarang X nih di gambar yang grafik yang atas ini, pasti akan ada Fx sama Fc-nya di sini. Kemudian untuk syaratnya ini di sini sudah tertulis di sini Fx min Fc per mutlak Fx min Fc per X min C dikurangin L itu akan kurang dari epsilon, karena kalau lebih dari epsilon pasti sudah tidak ada turunannya. Dalam hal ini, ketika F-nya ini terdiferensiasi di C, maka dinotasikan yaitu menjadi F aksen C untuk L-nya. Sehingga turunan F di C-nya ini akan diberikan limit menjadi F aksen C sama dengan limit X menuju C, Fx min Fc per X min C. Boleh di next. Nah, kemudian di sini ada contoh dari definisi 6.1.1, di mana jika fx-nya sama dengan x kuadrat untuk x elemen R pada sembarang C di R akan terdapat f aksen C sama dengan limit dari x menuju C, fx min fc per x min C itu sama dengan limit x menuju C. Nah, di sini fx-nya ini kita ganti menjadi si x2 dikurangin, fc-nya juga kita ganti menjadi C kuadrat per x min C. Nah, si x kuadrat min C kuadratnya ini kita jabarkan menjadi x plus C dikali x min C per x min C. Sehingga si x min C sama x min C-nya ini bisa kita coret, maka hasilnya akan menjadi limit x menuju C, x plus C itu sama dengan 2C untuk x elemen R. Selanjutnya, untuk teorema 6.1.2, jika fungsi I memetakan di R memiliki turunan di C elemen I, maka F-nya ini akan continue di C. Untuk pembuktiannya, di sini untuk semua X elemen I, X-nya itu tidak sama dengan C, maka diperoleh menjadi Fx min Fc sama dengan Fx min Fc per X min C dikali X min C. Karena ada turunannya, maka kita bisa menerapkan teorema dari yang sebelumnya, yaitu teorema 4.2.4. Dan untuk menyimpulkannya bisa kita lihat di yang bawahnya di sini, yaitu limit X menuju C, Fx min Fc itu sama dengan limit X
limit X menuju C, Fx min Fc, X min C, per X min C dikali limit X menuju C, X min C. Jadi si Fx min Fc per X min C yang di atas ini kita berikan limit sesuai dengan teorema sebelumnya, maka limit X menuju C, Fx min Fc per X min C ini sesuai dengan definisi yang di 6.1 tadi itu adalah F aksen C, dan si limit X menuju C, X min C ini kenapa 0? Karena di sini X-nya kita tinggal masukkan ganti dengan C. Jadi C dikurang C itu kan 0 sama dengan 0. Jadi F aksen dikali C dikali F aksen C dikali 0 sama dengan 0. Maka oleh karena itu limit X menuju C F aksen X itu akan sama dengan Fc untuk F-nya continue di C. Selanjutnya di sini ada teorema 6.1.3. Sebentar sebelumnya lanjut sebelumnya tadi teorema 612 dulu. Ya, jadi teorema 612 ini teorema yang bersifat implikasi ya. Jika P maka Q. Jika fungsi memiliki turunan, maka pasti continue gitu. Jika fungsi memiliki turunan, maka pasti continue di titik C itu gitu ya. Nah, fungsi dikatakan memiliki turunan di C, tadi dikatakan ya, berarti ada fungsi lain yaitu F aksen C ya, yang kemudian bisa dinyatakan sebagai L, sehingga F aksen C-nya itu adalah limit Fx min Fc per X min C ya, untuk mendekati C ya. Nah, itu adalah definisi untuk turunan ya. Jadi fungsi F dikatakan memiliki turunan. Nah, jika dikatakan memiliki turunan di C yang dituliskan dengan F aksen C gitu ya. Nah, jika F aksen C itu adalah limit gitu. Nah, jadi ada limit Fx min Fc per X min C yang nilainya itu sama dengan F aksen C gitu ya. Nah, jadi didefinisikan turunan itu dengan limit. Berarti limit itu kan bisa ada, bisa tidak gitu ya. Ketika limitnya ada, limit Fx min Fc per X min C ada, nah berarti turunannya ada gitu. Tapi kalau limitnya tidak ada, ya berarti turunannya juga bisa tidak ada ya, karena didefinisikan turunan itu dari limit. Nah, jadi teorema 612 ini, fungsi kalau memiliki turunan di C atau F aksen C-nya ada, maka pasti continue gitu di C. Nah, tetapi sebaliknya belum tentu benar ya, karena kalau sebaliknya itu kan, ini saya diizinkan untuk itu annotate. Kalau sebaliknya itu menyatakan kalau F continue maka memiliki turunan di C kah gitu. Saya diizinkan annotate. Halo? Saya minta annotate. Sudah ada belum, Ibu? Sudah ada belum ya? Belum. Ini saya udah minta. Oh, ya, belum benar. dia. Sudah ada? Belum. Tadi saya udah approve. Ya, kalau nggak salah ada apa gitu syaratnya untuk bisa approve-nya. Irsyad tahu itu Irsyad? Irsyad Boleh. ada? Bukan ya? Ini kelas bener ya? Kelas Ini kelas A, Ibu. analisis real. Siapa Radida Ratu ya? Iya Ibu, angkatan 22. Ya. Ini biasanya ada ininya, ada tombol tertentu. Iya tahu Untuk nih yang di titik 3 itu kamu pilih yang enable annotation for others. Oh ya. Udah bisa belum? Sudah ya, ada. sudah ada. Nah, ini baru bisa. Ya, oke, udah. Tadi yang tadi dulu 612 tuh. Tadi 612, teorema 612 sebelumnya. Nah, ini. Nah, jadi kalau sebaliknya itu belum tentu ya. Yaitu jika F continue di C gitu ya. Apakah F memiliki turunan di C gitu. Nah, ini belum tentu karena memang kita tahu bahwa implikasi jika P maka Q itu tidak ekivalen ya dengan jika Q maka P ya. Dia ekivalennya dengan jika tidak Q maka tidak P ya. Ini kontraposisinya karena ini kontraposisinya. Nah, jadi contohnya apa?
untuk menunjukkan bahwa fungsi kontinu itu belum tentu memiliki turunan di C. Ya, nah ini bisa nggak memberikan contohnya fungsi apa yang kontinu di C, tapi tidak ada turunannya di C gitu. Ya, untuk menunjukkan bahwa sebaliknya itu belum tentu benar gitu ya. Nah, jadi misalkan diambil di sini fungsi fx sama dengan harga mutlak x ya. Di x sama dengan 0. Nah, fungsi ini kan kontinu ya, di 0. Jadi kita tahu grafik fungsi x mutlak itu kan seperti ini. Ya, ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x mutlak ini. Nah, di titik 0 nih, ini titik 0, titik pusat ini, dia kontinu, limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan f0-nya. F0 kan 0 juga, limit kiri di 0, 0, limit kanan di 0 juga 0 ya. Limit kan kalau limit kanan dari x plus, x mendekati 0, dari kanan, ya artinya kan ini limit dari x juga gitu. Nah, nilainya ya 0. Limit kirinya juga gitu. Untuk x mendekati 0 dari kiri, ya itu artinya limit min x. Tapi karena x mendekati 0, ya nilainya 0 juga gitu. Nah, jadi dia kontinu. Fungsi harga mutlak ini di x sama dengan 0. Ya, limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan f0. Gitu. Jadi nilai limitnya di 0 sama dengan nilai fungsinya di 0. Nah, tetapi fungsi ini tidak terdiferensialkan ya. Jadi f aksen 0 ini adalah tidak ada. Ya, nah kenapa begitu? Karena kalau kita lihat definisinya kan tadi f aksen 0 ini itu kan artinya adalah limit ya dari fx min fc ya per x min c ya. Nah, untuk x mendekati C kan gitu ya. Nah, kalau ini di 0, maka ini kan jadinya F0 ya. Jadi ini F0, ini 0, ini x mendekati 0 gitu. Karena C-nya kan sama dengan 0. Jadi fx min F0 per 0. Nah, fx-nya itu adalah harga mutlak x. Min F0, min 0 mutlak ya berarti 0 gitu. Kemudian x mendekati 0, dan di sini menjadi x gitu. Ini juga 0 kan. Dikurang 0 kan artinya pasti 0. F0-nya ini adalah F mutlak 0. Mutlak 0 ya 0. Nah, jadi fungsi F aksen 0-nya menjadi limit harga mutlak x per x. Nah, ini kan kalau ditinjau dari kanan ke kiri itu beda ya. Jadi harga mutlak x kalau x lebih besar dari 0, dia adalah 1. Harga mutlak ini kalau dibagi dengan X, kalau untuk X mendekati, ini untuk X yang lebih besar dari 0. Ya, untuk X yang kurang dari 0, kan harga mutlaknya artinya min X. Jadi min X dibagi X min 1. Ya, tapi kalau mendekati 0 dari kanan, harga mutlak X jadinya X. Jadi X dibagi X itu 1 ya. Tapi kalau X mendekati 0 dari kiri, jadi 0 gini gitu ya. Nah, itu harga mutlak X-nya jadinya min X. Jadi min X per X itu min 1. Nah, jadi dengan demikian limit kanan dan limit kirinya itu beda untuk turunannya. Ya, jadi 0. Jadi kalau di 0, ini ya, akan diperoleh fungsi ini. Nah, fungsi ini itu adalah untuk X mendekati dari kanan, 1, untuk X mendekati dari kiri, dia min 1. Jadi beda limit kiri dan kanannya. Jadi artinya F aksen 0 ini tidak ada gitu. Nah, jadi ini adalah contoh fungsi yang kontinu di C, di suatu titik C, ya, tetapi turunannya tidak ada. Jadi kontinu tetapi tidak terdiferensialkan di C. Yaitu C-nya di sini adalah 0. Fungsinya fungsi harga mutlak gitu. Ya. Nah, ini nanti bisa diperluas lagi, bisa juga fungsi X min A gitu. Ini selalu kontinu ya di A, tetapi tidak terdiferensialkan di A gitu. Nah, kalau nanti dia X min A, nah kan dia jadinya kan fungsinya bentuknya itu kan berarti menggeser ke kanan gitu ya, sejauh A gitu. Ya, kalau X min A. Jadi dia mulainya di sini gitu ya. Nah, kan seperti ini. Nah, sama saja ya. Nah, di X sama dengan A, dia tidak kontinu gitu. Kontinu tetapi tidak terdiferensialkan. Nah, ini kan nanti jadinya kan kalau apa ya X min A kalau X-nya besar dari sama dengan A gitu. A min X kalau X-nya kurang dari A kan gitu ya.
Nah, jadi ini di generalisir seperti ini. Jadi grafiknya itu adalah bergeser saja ke kanan gitu. Nah, jadi kalau kita perumum, jadi fungsi-fungsi yang memiliki kecekungan dengan tajam gitu. Nah, ini apa namanya kecekungan yang tajam ya di suatu titik itu umumnya dia kontinu di titik itu, tapi belum tentu terdiferensialkan. Ya, jadi fungsi-fungsi yang membentuk tikungan tajam gitu di suatu titik itu umumnya dia kontinu, tetapi untuk terdiferensialkan itu belum tentu ya. Jadi contohnya fungsi harga mutlak ini gitu. Ya, oke, lanjut. Lanjut, silakan. Oke, untuk selanjutnya di sini kita lanjutkan ke teorema 6.1.3. Di sini, jika kita misalkan I subset dari R adalah sebuah interval, kemudian kita misalkan C elemen R, dan jika fungsi I yang memetakan di R dan G-nya juga dan fungsi G-nya I memetakan di R adalah suatu fungsi yang terdiferensial. Maka di sini ada beberapa eh, aturan, yaitu yang pertama, jika alfa elemen R, kemudian fungsi alfa F terdiferensiasi di C dan diperoleh alfa F aksen C sama dengan alfa F aksen C. Dan yang ke B-nya yaitu fungsi F plus G terdiferensiasi di C diperoleh F plus G aksen C sama dengan F aksen C plus G aksen C. Yang C-nya yaitu aturan produk fungsi FG terdiferensiasi di C, FG aksen C sama dengan F aksen C GC plus FC G aksen C. Dan yang terakhir di sini quotient rule, jika GC tidak sama dengan 0, kemudian fungsi F per G terdiferensiasi di C, maka diperoleh F per G aksen C sama dengan F aksen C GC dikurangin FC G aksen C per GC kuadrat. Nah, untuk pembuktiannya ada di slide selanjutnya. Di sini bukti dari teorema yang 6.13 yang A. Jika alfa elemen R, kemudian fungsi alfa F ini terdiferensiasi di C dan diperoleh alfa F aksen C sama dengan alfa F aksen C. Untuk pembuktiannya ini, kita misalkan F-nya ini terdiferensiasi pada I dan juga terdiferensiasikan di C elemen I dengan I-nya ini suatu interval dari alfa elemen R. Maka kita pakai definisi dari yang sebelumnya itu yang Ini 6.1. kok alfa suatu interval dari, bukan. I-nya suatu interval dan alfa elemen R. Oh iya, Ibu. Membacanya tuh I itu interval alfa elemen R gitu ya. Iya, baik. I adalah suatu interval dan alfa elemen R. Maka kita menggunakan definisi yang 6.1 sebelumnya, yaitu f aksen C sama dengan limit X menuju C, fx min fc per X min C. Nah, dari sini untuk kemudian limit X menuju C-nya, alfa fx dikurang alfa fc per X min C sama dengan limit X menuju C, alfa fx dikurangin alfa fc per X min C. Nah, karena di sini sama-sama memiliki ada alfanya bisa kita keluarkan sehingga menjadi limit X menuju C alfa kali fx min fc per X min C. Kemudian alfanya kita pindahkan ke depan menjadi alfa dikali limit X menuju C fx min fc per X min C. Karena limit X menuju C fx min fc ini adalah f aksen C, maka alfa f aksen C sama dengan alfa f aksen C itu terbukti. Selanjutnya, untuk bukti teorema yang 6.13b, yaitu fungsi f plus g terdiferensiasi di C, diperoleh f plus g aksen
F plus G aksen C sama dengan F aksen C plus G aksen C. Untuk pembuktiannya, di sini dimisalkan F dan G terdiferensiasi pada I dan terdiferensialkan di C elemen I dengan I-nya adalah suatu interval, maka sama seperti sebelumnya, di sini untuk F aksennya kita buat sama seperti yang sebelumnya, untuk F aksen C dan G aksen C-nya kita pakai menggunakan definisi yang pertama tadi. Selanjutnya, untuk limit X menuju C, F plus Gx min F plus Gc per X min C sama dengan limit X menuju C, Fx plus Gx dikurang Fc plus Gc per X min C. Nah, di sini itu limit X menuju C-nya. Kemudian di sini dari yang tadi yang pertama ini, kita kumpulkan atau kita kelompokkan yang F-nya menjadi limit X menuju C, Fx min Fc, plus G-nya juga kita kelompokkan menjadi Gx min Gc per X min C. Setelah itu, kita jabarkan kembali menjadi limit X menuju C, Fx min Fc plus Xc plus limit X menuju C, Gx min Gc per X min C. Maka dari pembuktian ini bisa kita lihat F plus G aksen C sama dengan F aksen C plus G aksen C itu terbukti dan terdiferensial di C. Selanjutnya, untuk bukti 6.1.3C, yaitu fungsi Fg terdiferensiasi di C, dan fungsi Fg terdiferensiasi di C, yaitu Fg aksen C sama dengan F aksen C Gc plus Fc G aksen C. Nah, di sini kita buktikan, misalkan P-nya itu, kita misalkan P sama dengan Fg, kemudian untuk X elemen I, X-nya tidak sama dengan C, akan kita buktikan menjadi limit X menuju C, Px min Pc per X min C, sama dengan limit X menuju C, Fx Gx min Fc Gc per X min C. Nah, limit yang pertama ini kita jabarkan menjadi limit X menuju C, Fx Gx min Fc Gx plus Fc Gx min Fc Gc per X min C. Di sini kan yang kedua ini kan dipisahkan dengan tanda plus di sini. Kemudian untuk Fx min Fc ini kan memiliki Gx, maka Gx-nya kita keluarkan, kita pisah menjadi limit X menuju C, Fx min Fc per X min C dikali Gx, plus yang sebelahnya di sini sama-sama memiliki Fc, maka sama seperti yang sebelumnya, yaitu Fc dikali Gx min Gc per X min C. Sehingga untuk selanjutnya itu limit X menuju C, Fx min Fc per X min C, si Gx-nya kita berikan limit X menuju C, Gx, plus limit X menuju C, Fc limit X menuju C, Gc, Gx min Gc per Xc, per X min Xc, X min C, sama dengan menjadi F aksen C, Gc, plus Fc G aksen C ini, karena tadi G-nya itu kontinu, dan kontinu di C berdasarkan teorema 6.12 tadi, yaitu limit X menuju C, Gx sama dengan Gc, kemudian F dan G-nya ini terdiferensiasi di C, maka kita bisa simpulkan berdasarkan berdasarkan sifat-sifat limit sebelumnya, yaitu limit X menuju C, Px min Pc per X min C sama dengan F aksen C Gc plus Fc G aksen C. Itu terdiferensiasi di C. Jadi untuk yang C ini Fg aksen C sama dengan F aksen C Gc plus Fc G aksen ini terbukti. Nah, untuk yang selanjutnya di sini bukti 6.1.3D.
jika GC-nya tidak sama dengan 0, kemudian fungsi f per G terdiferensiasi di C, diperoleh f per G aksen C sama dengan f aksen C GC min FC G aksen C per GC kuadrat. Nah, untuk pembuktiannya di sini kita misalkan untuk f per G, karena misalkan Q-nya ini sama dengan f per G. Karena G-nya kontinu di C, maka G-nya itu pasti kontinu di titik tersebut. Berdasarkan teorema dari 6.1.2 tadi. Oleh karena itu, ketika G-nya tidak GC untuk oleh karena itu, jika GC-nya tidak sama dengan 0, kita dapat mengetahui sesuai dengan teorema 4.2.9 sebelumnya, yaitu yang terdapat suatu interval J subset I dengan C elemen J, sehingga GC-nya tidak sama dengan 0 untuk X elemen J, X-nya tidak sama dengan C, itu bisa kita buktikan seperti yang di sebelahnya ini. Yaitu di sini limit X menuju C, X min C per X min C sama dengan limit Fx per Gx min Fc per Gx per Gc per X min C. Nah, si yang atasnya ini, si Fx per Gx sama Fc per Gc-nya ini, kita samakan penyebutnya menjadi Fx Gc limit X menuju C, Fx Gc min Fc Gx per Gx Gc per X min C. Setelah itu kita jabarkan kembali menjadi limit X menuju C, Fx Gc min Fc Gx per X min C dikali dengan limit X min C 1 per Gx Gc. Kemudian selanjutnya dari yang ini tuh kita jabarkan kembali untuk yang Fxgc-nya ini kita jabarkan sama seperti yang sebelumnya tadi, ini hampir sama. Setelah itu dikalikan dengan si limit X menuju C1 per Gx-nya ini tetap. Kemudian karena yang tadi di dalam yang sebelum yang limit limit X menuju C Fx Gx itu sama seperti yang di 6.13 yang C, ini kita bisa memperoleh limit X menuju C Fx min Fc per X min C dikali Gc dikurang Fc limit X min C Gc dikurangin Gx per Xc dikalikan dengan limit X menuju C 1 per Gx Gc. Nah, dari sini untuk yang di dalam kurung ini sama seperti yang sebelumnya, lalu kita kalikan dengan 1 per Gx dikali Gc dapat diperoleh menjadi limit limit F aksen C Gc min Fc G aksen C per Gc sama dengan F aksen C Gc min Fc G aksen C per Gc kuadrat. Jadi ya, si 1 per Gx sama Gx per Gc-nya ini tinggal hitung seperti biasanya saja. Maka dengan menggunakan kontinuitas G di C dan terdiferensiasi F dan F dan G-nya ini terdiferensiasi di C, maka kita akan memperoleh Q aksen sama dengan limit X menuju C, Qx min Qc per X min C sama dengan F aksen C Gc min Fc G aksen C per Gc kuadrat. Sehingga untuk F per G aksen C sama dengan F aksen C Gc min Fc G aksen C per Gc kuadrat ini terbukti dan terdiferensiasi di C. Selanjutnya di sini ada akibat 6.1.4. Jadi setelah kita mempelajari sebelumnya yaitu yang 6.1.1 dari definisi sampai teorema 6.1.3, di sini kita memperoleh jika F1, F2
sampai Fn-nya ini adalah suatu fungsi dari interval I ke R dan terdiferensiasi di C elemen I, maka yang pertama di sini untuk fungsi F1 plus F2 sampai Fn terdiferensiasi di C ini, kita bisa turunkan satu-satu, yaitu F1-nya bisa kita turunkan jadi F1 aksen, terus F2-nya kita turunkan menjadi F2 aksen C, dan seterusnya sampai Fn aksen C. Kemudian untuk yang B, fungsi F1, F2 sampai Fn terdiferensiasi di C, dan ini juga sama, hampir sama, tetapi ada perbedaan. Ketika di sini F1-nya kita turunkan, maka F2-nya dan seterusnya itu akan tetap. Jadi akan menjadi F aksen 1C, F2C, F3C sampai Fn. Begitu. Kemudian ditambah ketika F2-nya yang diturunkan, maka F1, F3, dan sampai Fn-nya ini tetap, dan yang berubah di sini hanya F2-nya menjadi F2 aksen. Begitupun seterusnya. Khususnya jika fungsinya sama, seperti F1 sama dengan F2 sama dengan sampai Fn, maka di sini bisa kita peroleh Fn aksen C sama dengan N Fc pangkat N-1 F aksen C. Ya, oke, sebentar. Sebelum dilanjutkan, sebentar ya. Nah, jadi tadi itu adalah aturan untuk turunan hasil operasi dari fungsi-fungsi. Ya, apakah perkalian skalar, penjumlahan, perkalian skalar, penjumlahan selisih, kemudian perkalian, pembagian ya. Jadi buktinya bahwa hasil operasinya juga terdiferensialkan ya dengan turunannya ya, hasil penjumlahan itu adalah sama dengan jumlah dari masing-masing turunannya, begitu juga selisihnya ya. Begitu juga hasil kalinya, turunannya tadi adalah yang F aksen G ditambah F G aksen gitu ya, dan seterusnya. Itu dibuktikan dengan menggunakan definisinya. Jadi dengan menggunakan definisi turunan tadi. F aksen C itu adalah limit Fx min Fc per X min C ya. Dan beberapa melakukan manipulasi aljabar tadi. Contohnya misalkan dengan kalau pembagian menyamakan penyebutnya gitu. Kemudian menambahkan dengan unsur yang nilainya sama dengan 0 ya. Jadi min FCGC ditambah FCGC, nah itu kan suatu nilai yang 0 ya. Jadi suatu fungsi kalau ditambahkan 0 yang nggak ada artinya. Tapi kita lakukan hal itu agar bisa mengelompokkan aja gitu. Jadi itu namanya manipulasi aljabar ya. Agar bisa dikelompokkan sehingga bisa dikeluarkan yang menjadi F aksen dan G aksennya ya. Nah, kemudian diperluas sampai dengan berhingga ya. Kalau berhingga, nah itu juga ternyata turunan jumlah berhingga fungsi ya sama dengan berhingga dari jumlah turunan fungsinya. Jadi F1 sampai Fn kalau diturunkan gitu, nah sama dengan turunan masing-masing fungsi tersebut gitu ya. Nah, begitu juga hasil kalinya sampai berhingga. Nah, itu triknya itu adalah kalau sampai N ya sama seperti tadi. Kalau dia hanya 2 kan F1 aksen dikali F2 ditambah F1 dikali F2 aksen. Nah, kalau sampai Fn, nah itu satu-satu aja ya. Jadi satu-satu gitu, mulai dari F1 yang aksen dikalikan F2 sampai Fn yang tidak gitu kan. Kemudian nah, ini yang F1 ini nih harusnya di sini F1-nya itu tidak ada. Ini F2-nya bukan aksen ya. Jadi di sini nih F2-nya ini nggak aksen dong. Ini F2-nya nggak aksen ini. Iya, Ya kan? Ibu, itu salah ketika menulis. Ya, jadi ini F1 aksen dikali F2 sampai Fn yang tidak aksen. Kemudian ditambah berikutnya F2 yang aksen, F1 sampai Fn tidak aksen. Sampai dengan Fn aksen yang F1 sampai Fn-1 tidak aksen gitu. Jadi berarti itu dengan menerapkan ditambah kalian dua gitu. Jadi kalau 3 juga begitu gitu. Kalau sampai N juga begitu. Jadi bisa diperumum seperti ini. Nah, kalau misalkan F1, F2 sampai Fn itu sama-sama F, nah maka arti dari F1 kali F2 ini kan sama dengan F pangkat N ya. Karena ada N sebanyak N faktor. Nah, jadi dengan menerapkan ini kan kalau kita lihat di sini F aksennya itu 1
Nah, kemudian sisanya tidak yang sebanyak N-1 ini tidak aksen gitu. Nah, jadi ini ada sebanyak N suku ya. Jadi ini kan 1, 2, itu kan sampai N di sini. Ada sebanyak N suku. Jadi N kali FC yang tidak aksen itu pangkatnya jadi N-1, dan yang satunya itu adalah yang sudah diturunkan. Ya. Nah, jadi bentuk turunan dari bentuk F pangkat N adalah N FC pangkat N-1 dikali F aksen C. Ya. Nah, ini nanti mengantarkan kita kepada aturan rantai ya untuk fungsi pangkat ya. Jadi ini kan ini bukan 3 ya, ini adalah N ya. Ini sampai N. Maksudnya ini sampai N suku ya. Ini sampai N suku gitu. Nah, jadi makanya di sini ada N, kemudian FC-nya yang tidak dipangkatkan itu ada sebanyak N-1 ya kan. Lalu yang diaksenkan itu 1 gitu. Nah, jadi diperoleh kalau F1 sampai F2 sampai Fn-nya sama dengan F ya, hasilnya adalah ini gitu. Ya, oke, lanjut. Jadi ini adalah turunan hasil operasi dari fungsi-fungsi. Jadi diberikan aturannya demikian ya. Dibuktikan dengan menggunakan definisi turunan. Lanjut. Oke, baik. Jadi selanjutnya di sini ada aturan rantai. Yang pertama itu ada teorema Carathéodory 6.1.5. Bunyinya misalkan F terdefinisi pada interval I yang memuat titik C, maka F terdiferensial di C jika dan hanya jika terdapat fungsi Pi pada I yang kontinu di C dan memenuhi persamaan 10. Di sini persamaan 10 itu Fx minus Fc sama dengan Px dikali X min C untuk X elemen I. Untuk kasus ini kita memiliki Pc sama dengan F aksen C. Selanjutnya di sini kita akan membuktikan dengan dua arah. Yang pertama itu dari kiri ke kanan. Jika F aksen C ada, kita dapat mendefinisikan Pi dengan jadi di sini Pi-nya itu memiliki dua definisi. Yang pertama Px yaitu Fx dikurang Fc per X min C untuk X tidak sama dengan C, X elemen I. Dan yang kedua, Px sama dengan F aksen C untuk X sama dengan C. Kontinuitas Pi mengikuti fakta bahwa limit X menuju C, Pi kali X, itu sama dengan F aksen C. Kemudian di sini jika X sama dengan C, maka kedua ruas persamaan 10 sama dengan 0. Jadi ketika dihitung itu akan menghasilkan 0. Sedangkan jika X-nya itu tidak sama dengan C, maka perkalian Px dengan X min C akan menghasilkan perkalian Px dengan X min C menghasilkan persamaan 10 untuk semua X elemen I. Selanjutnya di sini pembuktian dari arah kanan ke kiri. Sekarang asumsikan bahwa Pi kontinu di C dan memenuhi persamaan 10 yang tadi. Jika kita membagi persamaan 10 dengan X min C tidak sama dengan 0, maka kontinuitas Pi mengakibatkan Pi C sama dengan limit X menuju C, Fx minus Fc per X min C. Nah, maka dari itu, F terdiferensial di C dan F aksen C sama dengan Pc. Kemudian untuk ilustrasi teorema Carathéodory, misal fungsi F yang didefinisikan dengan Fx sama dengan, ini maaf seharusnya X pangkat 3, untuk X elemen bilangan real, untuk C elemen bilangan real kita bisa lihat dari faktorisasinya. Berikut faktorisasinya yaitu X pangkat 3 minus C pangkat 3 sama dengan X kuadrat plus CX plus C kuadrat dikali X min C. Nah, berdasarkan pemfaktoran tersebut, Px sama dengan X kuadrat plus CX plus C kuadrat memenuhi ketentuan teorema. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa F terdiferensial di C elemen bilangan real dan F aksen C sama dengan Pc sama dengan 3C kuadrat.
Kemudian Itu ya, jadi itu tadi teorema Karateodori ya. Jadi sebenarnya teorema ini nanti diperlukan untuk membuktikan aturan rantai ya. Jadi kalau fungsi f terdefinisikan pada interval I yang memuat titik C, C-nya di I. Nah, f dikatakan terdiferensial pada C jika dan hanya jika ada fungsi P ya yang kontinu di C dan memenuhi bahwa fx min fc itu sama dengan px dikali x min c untuk x elemen I ya. Di mana px-nya ini tidak lain adalah f aksen C gitu. Ya, jadi maka akan ada gitu fungsi px-nya ini di mana px-nya itu tidak lain adalah f aksen C-nya. Nah, ini teorema Karateodori seperti itu. Dicontohkan ilustrasinya tadi fungsi fx sama dengan cuma x pangkat 3 ya. Jadi fungsi fx x pangkat 3. Nah, fungsi x pangkat 3 ini kan dia terdiferensialkan. Ya, dan jadi kita bisa bentuk fx min fc-nya x pangkat 3 min c pangkat 3 itu ternyata ini kan kalau difaktorkan, nah bisa menghasilkan pemfaktoran seperti ini dengan mengeluarkan x min c-nya. Ya. Nah, jadi px-nya di sini ini adalah x kuadrat. Karena fx x pangkat 3 itu terdiferensialkan, maka ada px-nya ini. Jadi dia bisa difaktorkan, ada px-nya sebagai faktor, salah satu faktornya itu. Ya, nah ternyata px-nya ini itu adalah turunan dari fungsi f x sama dengan x pangkat 3 di C ya. Jadi kalau disubstitusi di C, nah turunan dari x pangkat 3 kan adalah ini 3C kuadrat, turunannya kan ditambah C, turunannya PC x kuadrat, ini kan x pangkat 3, turunannya apa? Turunan x pangkat 3 berdasarkan pemfaktoran px itu x kuadrat tambah cx ditambah c kuadrat. Ya. Nah, kemudian f aksen c-nya adalah 3c kuadrat. 3c kuadratnya itu kalau kita substitusi pc, nah itu juga akan didapat 3c kuadrat gitu ya. Jadi kalau kita substitusi px ini dengan c, itu juga akan didapatkan bentuk x kuadrat, cx ditambah c kuadrat ini adalah sama dengan 3c kuadrat. Jadi pc-nya itu adalah sama dengan f aksen c-nya gitu. Ya, oke. Jadi itu sifat Karateodori yang menjamin kalau f itu terdiferensialkan di c, maka ada fungsi pc ya yang sebenarnya faktor dari bentuk fx-nya itu setelah x min c-nya dikeluarkan ya. Jadi ada faktor pc-nya itu yang tidak lain adalah sama dengan turunan f di c-nya itu. Ya, oke, lanjut. baik, selanjutnya ada aturan rantai 6.1.6. Misalkan I, J adalah interval di R, misalkan G, I memetakan ke R, dan F itu adalah J memetakan ke R, menjadi fungsi sedemikian sehingga Fj subset dari I, dan misal C elemen dari J, jika F terdiferensial di C dan jika G terdiferensial di Fc, maka fungsi komposit GOF terdiferensial di C dan GOF aksen C sama dengan G aksen Fc dikali F aksen C. Ya. Kemudian untuk pembuktiannya, ketika F aksen C ada, teorema Karateodori menyeratkan bahwa ada fungsi P pada J sehingga P kontinu di C dan Fx min Fc sama dengan Px dikali X min C untuk X elemen dari J. Dan di mana di sini Pc sama dengan F aksen C. Kemudian ketika G aksen Fc-nya ada, terdapat fungsi C yang didefinisikan pada I sehingga C kontinu di D sama dengan Fc. Dan GY min GD sama dengan si Y dikali Y min D. Untuk Y elemen dari I, di mana si D sama dengan G aksen D. Kemudian substitusi Y sama dengan Fx,
dan D sama dengan FC. Kemudian menghasilkan GFX min GFC sama dengan CFX dikali FX min FC. Di sini sama dengan COFX dikali PX dikali X min C. Kemudian untuk semua X elemen J sehingga Fx elemen I. Karena fungsi COF dikali P kontinu di C dan nilai di C adalah G aksen F kali C, F aksen C sehingga menghasilkan GOF aksen C sama dengan G aksen FC dikali F aksen C. Kemudian, jika G terdiferensial pada I, jika F terdiferensial pada J, dan jika Fj subset dari I, maka menurut aturan rantai, GOF aksen sama dengan G aksen OF dikali F aksen, yang bisa ditulis juga dalam bentuk D GOF sama dengan DG OF dikali DF. Ya, oke. Ya, jadi sama saja dengan mengatakan juga ya, turunan GOF ini, GOF aksen, ini adalah kalau dikerjakan pada X gitu ya kan. Jadi dikerjakan pada X ini. Nah, ini turunannya itu adalah G dulu diturunkan terhadap Fx, kemudian dikali dengan turunan dari F aksen terhadap X ya. Nah, jadi turunan komposisi dari fungsi ya dengan menggunakan aturan rantai itu adalah G diturunkan dulu terhadap Fx, kemudian dikali dengan turunan F terhadap X ya. Nah, jadi ini maksudnya itu adalah ini. G aksen komposisi F adalah ini. G komposisi F ya dikerjakan pada X kemudian dikali F aksen X. Jadi bentuk penulisan ini itu sama juga dengan ini. Ya, atau ini nah ini G diturunkan DGFX ya dikali dengan DF. Kalau dengan menggunakan operator D ya. Operator D itu untuk diferensial ya. Ya, oke, lanjut. Kemudian di sini ada contoh 6.1.7. Untuk yang pertama, jika F adalah I untuk I memetakan ke R terdiferensial pada I dan GY sama dengan Y pangkat N untuk Y elemen dari bilangan real dan N elemen dari N, maka G aksen Y sama dengan NY pangkat N-1. Berdasarkan aturan rantai, G bundaran F aksen dikali X sama dengan G aksen Fx dikali F aksen X untuk X elemen dari I. Oleh karena itu, kita mempunyai F pangkat N aksen dikali X sama dengan NFX pangkat N-1 F aksen X untuk semua X elemen dari I. Untuk yang kedua, anggaplah F I memetakan ke R terdiferensial pada I dan Fx tidak sama dengan 0 dan F aksen X tidak sama dengan 0 untuk X elemen dari I. Jika HY sama dengan 1 per Y, untuk Y tidak sama dengan 0, maka dari itu tunjukkan bahwa H aksen Y sama dengan min 1 per Y kuadrat. Untuk Y elemen dari bilangan real, Y tidak sama dengan 0. Sehingga kita mempunyai 1 per F aksen dikali X sama dengan HOF aksen X sama dengan H aksen Fx dikali F aksen X sama dengan min F aksen X per Fx kuadrat untuk X elemen dari I. Kemudian yang ketiga, misalkan F didefinisikan, yang pertama itu Fx X kuadrat sin 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Yang kedua Fx 0 untuk X sama dengan 0. Jika kita menggunakan fakta bahwa D sin X sama dengan cos X untuk semua X elemen bilangan real, dan gunakan aturan 6.1.3 yang C, dan aturan rantai, maka kita akan memperoleh F aksen X sama dengan
2x sin 1 per x min cos 1 per x untuk x tidak sama dengan 0. Kemudian jika x sama dengan 0, tidak ada aturan perhitungan yang dapat diterapkan. Oleh karena itu, turunan f pada x sama dengan 0 harus dicari dengan menerapkan definisi turunan. Maka akan mendapatkan f aksen 0 sama dengan limit x menuju 0, fx minus f0 per x min 0 sama dengan limit x menuju 0, x kuadrat sin 1 per x sama dengan limit x menuju 0, x sin x 1 per x itu sama dengan 0. Oleh karena itu, turunan f aksen dari f ada di semua x elemen bilangan real, namun fungsi f aksen tidak memiliki limit di x sama dengan 0. Dan akibatnya fungsi f tidak kontinu di x sama dengan 0. Maka f yang terdiferensial di setiap titik di R tidak menjamin turunan yang kontinu. Kemudian Jadi itu tadi penerapan dari aturan rantai itu dengan memandang Y itu sebagai fungsi dari X ya, yang contoh AB tadi. Jadi Y itu sebagai fungsi dari X, maka bentuk Y pangkat N ya turunannya adalah N Y pangkat N min 1 tentu dikali lagi dengan Y aksen. Y aksennya itu adalah berarti F aksen gitu. Nah, kalau yang kedua seper Y ya. Jadi kalau dia bentuknya seper Y ya kan turunannya adalah min seper Y kuadrat ya. Dikali lagi dengan turunan Y aksen. Nah, Y aksennya itu adalah F aksen. Nah, jadi didapatkan bentuk min F aksen per Fx kuadrat ya untuk bentuk seper Fx gitu. Oke, lanjut untuk contoh yang C. Nah, itu adalah bentuk fungsi yang didefinisikan untuk sama dengan 0-nya 0, tidak sama dengan 0, itu adalah X kuadrat sin seper X. Nah, untuk tidak sama dengan 0, tentu dengan aturan hasil kali dan aturan rantai. Nah, ini bentuknya adalah aturan hasil kali ya, ini produk ini ya. Dengan memandang X kuadrat sebagai U sin seper X dengan sebagai V gitu. Nah, jadi kalau diturunkan itu dapatnya ini gitu ya, dengan aturan hasil kali dan aturan rantai. Untuk X tidak 0. Kalau untuk X sama dengan 0, nah kita berarti bisa menggunakan definisi gitu. Sehingga didapatkan kedua-duanya terdiferensialkan ya. Jadi 2x sin seper X min cos seper X. Nah, ini kan untuk X tidak 0, karena fungsi sinus dan kosinus ini dia terdiferensialkan ya. Nah, maka tentu aturan hasil kali F aksennya ini untuk X tidak 0, nah juga dia terdiferensialkan gitu ya dengan aturan hasil kali. Dan untuk X sama dengan 0, nah itu juga diperoleh hasilnya 0, berarti artinya terdiferensialkan juga gitu di 0. Nah, ini contoh fungsi yang ketiga ya. Oke, lanjut. Jadi dia menggunakan aturan hasil kali dan juga aturan rantai di sini untuk menunjukkannya dia terdiferensialkan di semua X bilangan real ya. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada teorema 6.1.8. Misalkan I menjadi interval di R dan misalkan F, I memetakan di R strictly monoton dan kontinu pada I. Misalkan J sama dengan FI dan misalkan J memetakan di R menjadi monoton dan kontinu fungsi terbalik ke F. Jika F terdiferensiasi pada C elemen I dan F aksen C tidak sama dengan 0, lalu G terdiferensiasi pada D sama dengan FC dan G aksen D sama dengan 1 per F aksen C sama dengan 1 per F aksen GD. Untuk pembuktiannya, mengingat C elemen dari bilangan real diperoleh dari teorema Caret-Theodori 6.1.5, fungsi P pada I dengan sifat P kontinu pada C, Fx min Fc sama dengan Px dikali X min C untuk X elemen dari I, dan Pc sama dengan F aksen C. Karena Xc tidak sama dengan 0 dengan hipotesis, ada lingkungan V sama dengan C min delta, C plus delta, sehingga Px tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen dari V
X elemen dari V himpunan dari I, maka fungsi terbalik G memenuhi FGY sama dengan Y untuk semua Y elemen dari U. Sehingga Y min D sama dengan FGY min FC sama dengan PGY dikali GY min GD. Karena PGY tidak sama dengan 0 untuk semua Y elemen dari U, kita bisa membagi untuk mendapatkan GY min D sama dengan 1 per PGY dikali Y min D. Karena fungsi 1 per POG kontinu pada D, kita menerapkan teorema 6.1.5 untuk menyimpulkan bahwa G aksen D ada dan G aksen D sama dengan 1 per PGD sama dengan 1 per PC sama dengan 1 per F aksen C. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas teorema 6.1.9. Sebenarnya ini hanya memberikan teorema yang apabila turunannya itu monoton tegas adalah turunan pada satu interval atau pada satu bentuk himpunan. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kan udah dibahas teorema yang menjelaskan turunan pada satu titik. Kalau ini berarti turunan pada satu interval atau pada satu bentuk himpunannya. Kita baca dulu untuk bunyi teoremanya, yaitu misalkan I adalah interval dan misalkan fungsi F yaitu I memetakan ke R adalah monoton tegas pada I. Kemudian misalkan J didefinisikan sebagai FI atau fungsi I dan misalkan G itu memetakan J ke R menjadi fungsi inverse dari F. Kemudian jika F dapat diturunkan pada I dan F aksen tidak sama dengan 0 untuk X elemen I, maka G dapat diturunkan pada J dan diperoleh turunannya yaitu sebagai berikut, di mana G aksen itu nilainya sama dengan 1 per F aksen komposisi G. Nah, sebenarnya ini mirip dari teorema yang sebelumnya, hanya saja di sini kita lihat buktinya, diketahui bahwa F-nya itu terdiferensiasi pada I. Nah, kita tahu bahwa kekontinuan itu kan merupakan syarat perlu dari suatu turunan. Jadi, jika kita punya suatu fungsi F yang dapat diturunkan pada I, pasti fungsi F itu juga akan kontinu pada I. Dan ini sesuai dengan teorema 6.1.2 yang menunjukkan bahwa F akan kontinu pada I. Kemudian, dengan memanfaatkan teorema inverse kekontinuan atau teorema inverse kontinu, maka nantinya kita akan memperoleh bahwa fungsi inverse kontinu G itu juga akan kontinu pada J. Nah, dari sini kita tinggal menggunakan teorema sebelumnya dan kita gunakan untuk di setiap titik yang ada pada J. Sehingga nantinya diperoleh bahwa G pasti mempunyai turunan pada J, di mana bentuk turunannya yaitu G aksen sama dengan 1 per F aksen komposisi G. Nah, sini untuk selanjutnya itu penjelasan dari yang sebelumnya. Misal di sini kita katakanlah kita ingin mencari turunan G di satu titik X, itu jika F dan G adalah fungsi dari teorema 6.1.9 dan jika X merupakan elemen dari I dan Y merupakan elemen dari J. Nah, ini akan dihubungkan oleh Y sama dengan Fx dan X sama dengan GY. Jadi yang perlu kita ingat atau perlu kita ketahui itu kita akan mengasumsikan bentuk yang Y sama dengan Fx dan X sama dengan GY. Nah, maka persamaan di atas nantinya dapat ditulis dalam bentuk seperti berikut, yaitu G aksen Y itu akan sama dengan 1 per dalam kurung F aksen komposisi G dikalikan Y, di mana Y-nya merupakan elemen dari J, atau dalam kurung G aksen komposisi F dikalikan X, itu akan sama dengan 1 per F aksen X, di mana X-nya merupakan elemen dari I. Sehingga nantinya turunan G dia itu dapat kita tulis, yaitu G aksen Y akan sama dengan 1 per F aksen X. Dengan catatan, sama dengan sebelumnya, kita akan selalu mengingat X dan Y, di mana kaitannya yaitu Y akan sama dengan Fx dan X akan sama dengan GY. Oke,
Ya, oke. Jadi teorema 619 itu betul tadi seperti yang dikatakan adalah umuman dari teorema 618 ya. Jadi kalau 618 itu di suatu titik, kalau fungsi f itu adalah fungsi yang monoton tegas ya. Fungsi monoton tegas itu adalah naik atau turun tegas gitu. Jadi benar-benar naik gitu ya atau benar-benar turun. Nah, fungsi itu kan adalah fungsi yang mempunyai inverse kemarin. Waktu kita mempelajari di fungsi monoton dan inverse. Jadi fungsi yang monoton, fungsi yang punya inverse. Nah, kalau fungsinya itu terdiferensialkan di suatu titik C, di I, yang menjadi daerah domain dari F-nya, fungsinya itu fungsi monoton tegas, maka pasti ada inverse-nya. Inverse-nya itu pun akan terdiferensialkan di FC-nya gitu. Ya, inverse-nya, misalkan kita lambangkan dengan G, maka G itu akan terdiferensialkan di FC-nya itu. Ya, dan kalau misalkan FC-nya itu kita sebut dengan D, maka G itu terdiferensialkan di D. Dengan G aksen D, itu adalah sama dengan seper F aksen C-nya. Jadi sepernya ya, jadi turunan fungsi inverse-nya di D-nya, yang teorema 618. Teorema 618. Nah, ini ya. Jadi D ini sama dengan FC gitu. Jadi suatu FC ini ada di I gitu ya. Lalu C ini dipetakan ke D oleh F gitu ya, oleh F dipetakan ke D. Jadi D ini itu adalah sama dengan FC gitu. Nah, kalau fungsinya ini adalah fungsi naik tegas ya, jadi monoton strictly itu ya, dan fungsi F-nya ini adalah terdiferensialkan pada C, jadi F aksen C-nya itu ada, ya, dan F aksen C-nya ada, kemudian F-nya juga monoton keras, gitu ya, monoton tegas atau keras, gitu. Nah, maka dia ada mempunyai inverse, ya, kalau dari sini ini menyatakan bahwa ada inverse-nya. Nah, inverse-nya ini juga akan terdiferensialkan, gitu, di D. Maka F aksen D itu juga ada, gitu. Dan F aksen D-nya itu ternyata adalah sama dengan dari F aksen C-nya. Dan ini bisa karena F aksen C-nya ini ada. Dan F aksen C-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Nah, jadi ini menyatakan begitu. Kalau fungsi inverse memiliki inverse, F-nya terdiferensialkan, inverse-nya juga akan terdiferensialkan di titik FC-nya gitu ya. Yaitu adalah seper dari F aksen C-nya. Nah, teorema 619 itu perluasannya kalau F-nya terdiferensialkan di I, yang menjadi daerah asal dari fungsi F itu. Kemudian F-nya naik tegas, mempunyai inverse, ya, sehingga inverse-nya didefinisikan pada FI, FI-nya itu sama dengan J, himpunan J, jadi himpunan FI-nya itu sama dengan himpunan J. Nah, kalau F terdiferensialkan di I, maka inverse-nya akan terdiferensialkan di FI-nya gitu. Dan turunan G-nya sebagai inverse F tadi, ya, di Y itu adalah sama dengan dari turunan fx-nya ya. Jadi karena berlaku untuk setiap x. Jadi untuk y sama dengan fx ya. Ini kalau dia saling inverse maka x-nya itu adalah sama dengan inverse dari y, yaitu misalkan disebut dengan gy gitu. G-nya itu adalah f inverse-nya gitu. Nah, kalau dia berlaku, maka G aksen Y itu adalah sama dengan seper F aksen di sini F aksen X-nya. Ya, jadi berlaku berarti G aksen Y itu, nah ini adalah sama dengan seper F aksen dari X-nya. Ya. Nah, ini untuk setiap X di I gitu. Jadi ini perumumannya. Ya, untuk setiap X aksen di I dan Y-nya di FI gitu ya. Coba lihat lagi yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, jadi diperumum seperti ini. Ya, ini dia. Nah, ini kan sama saja dengan mengatakan seperti itu gitu. Ya, ini, yang ini. Ya, jadi yang ini. Nah, ini sama saja mengatakan bahwa G aksen dari Y-nya itu adalah sama dengan seper dari F aksen X ya. Nah, di mana tadi bahwa Y sama dengan Fx itu jika dan hanya jika X sama dengan
G, Y. Terus kalau dia saling inverse, dia berlaku hubungan seperti ini. Bolak-balik gitu ya. Ini X, ini Y, ini F. Lalu kalau dibalik, dia jadi G, ini Y, ini X, Y. Nah, ini berlaku hubungan ini. Jadi ini perumuman dari teorema 618 gitu ya. Untuk semua titik di daerah asal fungsi F-nya. Ya, ya oke lanjut. Contohnya bisa diberikan lagi. Silakan, lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Di sini kita masuk ke 6.1.10. Kita akan lihat contoh-contoh yang melibatkan inverse. Untuk contoh yang pertama, misalkan kita punya suatu fungsi fx didefinisikan yaitu nilainya x pangkat 5 plus 4x plus 3 yang kontinu dan monoton tegas meningkat. Nah, kenapa bisa dikatakan monoton tegas? Karena kita bisa lihat secara langsung gitu. Turunan pertamanya itu tidak pernah nol atau bahkan selalu lebih besar dari nol. Sehingga fungsinya dapat dikatakan sebagai fungsi yang naik secara monoton. Nah, jadi dari fx yang kita punya kan x pangkat 5 ditambah plus 4x plus 3, turunan pertamanya itu kan berarti f aksen x sama dengan 5x pangkat 4 plus 4. Nah, itu ketika nanti kita memasukkan atau mensubstitusi nilai X berapapun nilainya, maka nilai turunan pertamanya itu akan lebih dari nol. Jadi turunannya juga naik terus gitu. Nah, karena kita bisa lihat bahwa fungsi inverse-nya yaitu G, maka pasti juga punya turunan di setiap titiknya. Nah, di sini fungsi inverse G itu dikatakan sebagai inverse dari F. Maka itu tadi dapat diturunkan pada setiap titiknya. Nah, misalnya di sini kita ambil nilai C-nya itu sama dengan 1, maka substitusi ke persamaan fx-nya berarti F1 itu sama dengan 1 pangkat 5 plus 4 dikali 1 plus 3. Itu nilainya sama dengan 8. Kemudian karena tadi kita tahu bahwa G itu merupakan inverse dari F, maka G aksen 8 itu kita bisa tuliskan akan sama dengan G aksen F1, dan itu bentuknya menjadi sama dengan 1 per F aksen 1. Nah, nilainya akan menjadi sama dengan 1 per 9. Ini untuk contoh yang pertama. Dari mana 9? Sebentar, Oke. dari mana 9? Bisa ditunjukkan? Oh ya, ini jadi kan ini G aksen F1. Oh, F1. Jadi kita substitusikan 1 pangkat 4 ditambah 4. Jadi 1 per 9. ya. Jadi masukkan ke F aksennya 5x pangkat 4, 5x pangkat 4 ditambah 4, ya. Ya, oke. Jadi F1 itu 8. Berarti di sini Y-nya 8, X-nya 1. Jadi G aksen 8 itu adalah sama dengan seper F aksen X, X-nya 1. Jadi seper F aksen 1, F aksennya itu adalah 5X pangkat 4 ditambah 4. Jadi 5 kali 1 pangkat 4 tambah 4 adalah 9, ya. Ya, oke, lanjut. Ya, di sini untuk contoh yang kedua, misalkan kita punya N merupakan bilangan asli, kemudian I itu interval bilangan non-negatif, yaitu dari 0, hingga, dan juga kita punya persamaan fx yang didefinisikan nilainya yaitu x pangkat n untuk x elemen I. Nah, terlihat pada akhir bagian 5.6 bahwa f monoton meningkat tegas dan kontinu pada I. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa f ini pasti naik secara tegas, di mana fungsi monoton yang naik secara tegas dan pasti kontinu karena nilainya dia berupa polinomial gitu. Nah, akibat dia naik secara tegas, maka pasti fungsi inverse-nya ada dan nilainya juga akan seperti itu gitu juga. Maksudnya juga naik monoton secara tegas. Nah, untuk fungsi inverse-nya nanti akan membentuk yaitu GY di mana didefinisikan sebagai Y pangkat 1 per N untuk Y elemen dari J
yang didefinisikan yaitu interval dari 0, hingga yang tadi dikatakan bahwa Y juga akan monoton meningkat tegas dan kontinu pada J. Nah, sehingga di sini terdapat turunannya yaitu bentuk turunannya yaitu f aksen X sama dengan nx pangkat n min 1 untuk semua X elemen I. Nah, dengan menggunakan teorema yang tadi, maka kita dapat tuliskan G aksen Y itu akan sama dengan 1 per F aksen GY. Nah, karena tadi kan sebenarnya G aksen Y itu sama dengan 1 per F aksen X. Nah, karena di sini X-nya itu sama dengan GY, maka di sini kita tulis menjadi 1 per F aksen GY. Nah, nilai GY-nya itu kan tadi Y pangkat 1 per N. Jadi ini juga kita ganti karena menjadi 1 per N dalam kurung GY, kemudian pangkat N-1. Dan hasilnya akan menjadi 1 per NY pangkat N-1 per N. Nah, karena itu kita dapat simpulkan bahwa di aksen Y itu akan sama dengan nilainya 1 per N kalikan Y pangkat 1 per N-1 untuk Y nilainya lebih dari 0. Namun G tidak diferensiabel di 0. Ini untuk contoh yang kedua. Baik, ini langsung dilanjut berarti ya Ibu. Ke contoh yang ketiga. Lanjut aja ini sama aja kan untuk N ganjil ini sama, terus Ya, contoh lanjut aja. ini Nah, untuk ini juga contoh. contoh yang keempat, ini sama hanya R pangkat fungsi pangkat juga intinya, hanya di sini pangkatnya rasional. Kalau tadi pangkatnya bilangan asli, Rasional. ganjil dan genap, kalau ini pangkatnya bilangan rasional ya. Nah, ini juga sama memiliki apa turunan begitu yang juga fungsi pangkat umumnya gitu ya. Oke, ini sama aja. Lanjut lagi ke contoh yang terakhir aja. Oke, dan ini untuk contoh yang terakhir yaitu di sini dikatakan fungsi sinus meningkat tegas pada interval I, yaitu didefinisikan nilainya berupa interval dari min pi per 2, pi per 2. Oleh karena itu, fungsi inverse-nya akan ditunjukkan oleh aresin pada J yang didefinisikan bentuknya suatu interval dari min 1,1. Nah, jika X itu elemen dari interval, Arkesin ya, ini bukan aresin ya. Arkes, ARC. oh iya, Arkes, Ini ya arkes, ini tulisannya gitu. Arkesin ya, bukan are ya, arkesin. Inverse dari fungsi sinus apabila daerah asalnya dibatasi dari min pi per 2 sampai pi per 2, maka ini akan merupakan fungsi yang naik ya. Nah, jadi fungsinya itu seperti ini dia. Dibatasi dari min pi per 2, nah dia sampai pi per 2 itu adalah fungsi naik sehingga ada inverse-nya gitu. Ya, ini adalah pi per 2. Jadi arkes ya dibacanya. Fungsi pi apa inverse-nya itu adalah arkes. Ya, lanjut. oke baik Ibu. Nah, tadi jika X-nya itu merupakan elemen dari suatu interval, tadi min pi per 2, pi per 2, dan Y-nya merupakan elemen dari interval min 1,1, maka Y itu sama dengan sin X jika dan hanya jika arcus sin Y sama dengan X. Nah, dalam contoh 6.1.7 sebelumnya yang bagian D, itu dikatakan bahwa sin dapat didiferensialkan pada I dan bahwa D sin X itu nilainya akan sama dengan cos X untuk X elemen I. Nah, karena cos X tidak sama dengan 0 untuk X dalam interval min pi per 2, pi per 2, maka sesuai teorema 6.1.8 dikatakan sebagai berikut, yaitu dr ke sin Y itu nilainya akan sama dengan 1 per D sin X. Nah, karena tadi D sin X-nya itu nilainya sama dengan cos X, berarti kita ganti, bisa kita tuliskan menjadi sama dengan 1 per cos X, kemudian kita ubah bentuknya menjadi 1 per akar
dari 1 min dalam kurung sin X kuadrat, dan hasil akhirnya itu sama dengan 1/akar 1 min Y kuadrat untuk semua Y elemen dari min 1,1. Sehingga turunan dari arkesin ini tidak ada pada titik min 1 dan 1. Ya, oke ya. Jadi baik, bentuk turunan arkesin Y jadi adalah sama dengan 1/akar 1 min Y kuadrat ya. Nah, ini yang waktu di kalkulus kita ingat ya, turunan dari arkesin Y adalah 1/akar 1 min Y kuadrat. Nah, ini adalah karena dia menggunakan teorema bahwa turunan dari inversnya adalah sama dengan seperturunan dari fungsi fx-nya. Jadi fungsi fx-nya itu sin adalah turunannya cos. Lalu menggunakan identitas trigonometri bahwa cos itu adalah akar 1 min sin kuadrat X ya. Nah, dengan mengganti kembali sinnya dengan Y, maka diperoleh bentuk akar 1/akar 1 min Y kuadrat ya. Nah, ini ada untuk Y yang terletak di antara min 1 sampai 1 ya. Jadi untuk Y-1 sampai 1 didefinisikan karena kan berarti tidak menyebabkan penyebutnya 0 ya. Ya, oke, baik. Jadi ini contoh-contoh mencari inverse fungsi dengan menggunakan turunan dari fungsinya gitu ya, mencari turunan inverse dengan menggunakan turunan dari fungsinya gitu. Ya, oke, lanjut. Selesai? Ya, sudah selesai untuk materinya dan di sini ada beberapa latihan soal, Ibu. Ya, oke, ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan ya tentang turunan fungsi ya. Jadi bagaimana tadi turunan fungsi itu didefinisikan, lalu aturan untuk turunan hasil operasi, aturan rantai, turunan fungsi inverse ya. Nah, jadi di sini sudah diberikan konsepnya dan bukti dari aturan-aturan yang berlaku tersebut ya dengan menggunakan definisi dan aturan rantai dengan menggunakan suatu teorema yang disebut dengan teorema Carré-Théodore ya, Carré-Théodori gitu. Nah, jadi di sini sudah ditunjukkan semua konsep tentang turunan beserta turunan fungsi beserta operasi, fungsi komposisi dan fungsi inverse-nya ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sudah jelas? Halo? Insya Allah sudah jelas, Ibu. Baik, kalau gitu bisa dilanjut dengan latihan soal kelompok apa yang diberikan. Oke, baik, Ibu. Jadi di sini ada 4 soal dan ada 2 soal yang bercabang. Jadi totalnya itu ada sekitar 7 soal. Mungkin untuk teman-teman yang ingin menjawab bisa di raise hand atau tulis di chat dulu gitu ya mau nomor berapa seperti biasanya. Terus nanti kalau memang sudah selesai dikerjakan bisa untuk dipaparkan jawabannya. Ya, di list dulu kelompok. Oke, ini udah ada yang chat di chat Zoom. Dwi mau nomor 4C, Leski nomor 2, Syabira nomor 4B, Siti Fatima nomor 4A, Yasmin nomor 1B, dan Rida nomor 1A. Berarti yang belum tinggal nomor 3. Dan untuk teman-teman yang udah list, boleh dikerjakan terlebih dahulu, dan kalau udah selesai, boleh untuk dipaparkan jawabannya.
Sudah ada yang sudah? Saya mau kelompok nomor 4, saya. Ya, Oke, di share boleh. screen berarti soalnya ditarik dulu. Oke, di mana soalnya itu turunkan fungsi berikut, di mana kx-nya itu sama dengan tan x kuadrat. Nah, di sini saya misalin si fx-nya itu x kuadrat dan gx-nya itu tan x. Lalu turunkan fungsi keduanya ini. Jadi f aksennya itu sama dengan 2x dan si g aksen x-nya itu sama dengan secant kuadrat x. Nah, menggunakan aturan rantai tadi, kx sama dengan GOF atau GFX, sehingga turunannya sama dengan K aksen X, G aksen Fx, F aksen X. Nah, ini kan G aksennya itu kan secant kuadrat X. Nah, X-nya itu kan fungsi Fx, berarti 2X. Jadi, secant kuadrat eh, 2X F X kuadrat. Jadi, si Fx-nya ini kan 2X. Jadi kan secant kuadrat X kuadrat 2X. Nah, ini sama dengan 2X secant kuadrat X kuadrat. Bagaimana kelompok benar? Apakah benar? Ya, sudah benar, Wi. Ya, benar, Dwi. Oke, betul. Jadi dengan menerapkan aturan rantai, ya. Ya, Betul. terima kasih Ibu dan kelompok. Leskia mau coba nomor 2 kelompok. Ya, boleh, Reski. Di-share screen coba. Oke, jadi nomor 2 itu soalnya tunjukkan bahwa fx x pangkat 1/3, di mana x elemen bilangan real tidak terdiferensialkan di x sama dengan 0. Nah, untuk jawabannya dengan menggunakan definisi turunan, turunan fungsi di x sama dengan 0 didefinisikan f aksen 0 sama dengan limit x menuju 0 fx dikurang F0 dibagi X min 0. Nah, di sini kan disubstitusi. Di mana fx itu X pangkat 1/3 dan F0 itu 0. Berarti limit X menuju 0, X pangkat 1/3 dikurang 0 dibagi X min 0. Selanjutnya dioperasikan menjadi limit X menuju 0, X pangkat 1/3 dibagi X. Maka selanjutnya ini diputar ke bawah, jadinya limit X menuju 0, 1 dibagi X, 2, X pangkat 2/3. Nah, ini kalau disubstitusi dengan 0 kan jadinya tak hingga. Nah, karena limit menuju tak hingga dan tidak menghasilkan nilai yang terdefinisi, maka turunan tidak terdiferensialkan di X sama dengan 0. Apakah benar kelompok? Ya, sudah benar, Reski. Jadi dia tidak terdiferensialkan. Oke, Ya, terima kasih benar. kelompok. Ya, Terima benar, kasih Leski. juga Ibu. Ya, ya. Jadi limitnya nggak ada ya, karena nilainya Iya, tak hingga. Maka kalau limitnya nggak ada, ya artinya tidak terdiferensialkan gitu di sana. Di X sama dengan 0, di C-nya sama dengan 0. Oke, baik, Leski. Kelompok Terus, mengerjakan nomor 4A. Ya, boleh di-share screen. Iya, Siti Fatimah ya. iya. Ya, coba. Oke, soalnya disuruh mencari turunan fungsi dari fx sama dengan x per 1 plus x kuadrat. Nah, bisa kita misalkan gx-nya itu x dan hx-nya itu 1 plus x kuadrat. Terus kita bisa menggunakan teorema 6.1.3 yaitu quotient rule, yaitu rumusnya f aksen x sama dengan hx dikali dengan g aksen x dikurang h aksen x dikali dengan gx per hx kuadrat. Nah, tadi kan gx-nya itu x, berarti g aksen x-nya 1. Terus hx-nya itu 1 plus x kuadrat, berarti h aksen x-nya itu 2x. Nah, kita masukin ke dalam rumusnya. Jadi 1 plus x kuadrat dikali dengan 1 dikurang 2x kali x per 1 plus x kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, kemudian ini hasilnya 1 plus x kuadrat dikurang 2x kuadrat per 1 plus x kuadrat dikuadratkan. Nah, ini
X kuadrat dikurang dengan 2X kuadrat itu min X kuadrat. Jadi hasil turunan dari fungsi fx sama dengan X per 1 plus X kuadrat adalah 1 min X kuadrat per 1 plus X kuadrat kuadrat. Apakah benar kelompok dan Bu Weli? Iya betul, Zahra. Oke, terima kasih Ya, kelompok. ya, betul ya. Jadi dengan menerapkan aturan hasil bagi. Oke. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya saya mau presentasiin hasil 4B saya, Bu. Silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, sudah. Jadi tadi 4B itu soalnya turunkan fungsi berikut, di mana GX ini didefinisikan nilainya eh, akar 5 dikurang 2X ditambah X kuadrat. Nah, di sini GX-nya kan sudah didefinisikan akar 5 min 2X ditambah X kuadrat. Nah, di sini saya misalkan HX-nya ini itu 5 min 2X tambah X kuadrat. Maka turunan HX-nya ini adalah min 2 ditambah 2X. Lalu yang kedua, saya misalkan ini fx-nya itu sama dengan x setengah. X pangkat 1/2. Lalu turunannya menjadi f aksen x sama dengan 1/2x pangkat min 1/2. Nah, lalu menggunakan aturan rantai yang dimana gx sama dengan f buka kurung hx tutup kurung ini. Maka jadinya turunan tadi menjadi G aksen X sama dengan F aksen dibuka kurung HX lalu tutup kurung H aksen X. Nah, sama dengan dimasukkan nilainya di mana tadi F aksennya ini 1/2 lalu HX-nya ini 5 min 2 X ditambah X kuadrat pangkatnya min 1/2 lalu dikali dengan H aksen X di mana H aksen X ini min 1 ditambah 2X. Nah, lalu setelah saya selesaikan, maka didapat hasilnya ini X min 1 per akar 5 min 2X ditambah X kuadrat. Apakah dari kelompok dan dari Ibu ada tambahan? Ya, jawabannya sudah benar. Baik, terima kasih kelompok. Menjadi X min 1 dari mana? Ini Bu, saya saya jumlahkan hasilnya ini Bu di yang tadi pas di perkalian 1/2 ya terus 5 min 2X ditambah X kuadrat pangkat min 1/2 nah dikali dengan min 2 ditambah 2X. Nah, di sini saya lupa jabarin soalnya tadi coret-coretannya banyak. Ya, itu yang min 2 pada yang min 2 ditambah 2X dikeluarkan kan? Mm-mm. Ya, terus dicoret dengan 2 yang penyebut ya. Iya, tuh. Ya, oke. Baik, terima kasih kelompok dan Ibu. Siapa ini? Sabira ya. Iya, Bu Syabira. Ya, oke. Ibu, saya izin jawab nomor 1B. Izin share Silakan. screen. Apakah sudah terlihat? Oke, nomor 1 itu soalnya gunakan definisi untuk mencari turunan dari fungsi Gx sama dengan 1/x untuk x elemen dari bilangan real, x tidak sama dengan 0. Nah, di sini sesuai dengan definisi turunannya, jadi G aksen C sama dengan limit X menuju C, Fx dikurang Fc per X dikurang C. Terus ini kita masukin Fx-nya 1/x, kemudian masukin FC-nya jadi dikurang 1/C per X dikurang C. Kemudian limit X menuju C jadinya 1/X dikurang 1/C itu C min X per X kali C per lagi X dikurang C gitu. Nah, ini jadi hasilnya limit X menuju C minus X dikurang C per X kali C dibagi X dikurang C. Nah, kalau kita sederhanakan itu jadi limit X menuju C minus 1/XC. Nah, kemudian hasilnya jadi minus 1/C kuadrat. Jadi turunan dari fungsi di atas adalah G aksen X sama dengan minus 1/X kuadrat untuk X elemen dari R, kemudian X tidak sama dengan 0. Apakah jawabannya benar, kelompok? Iya, betul, Yasmin. Oke, terima kasih. Kelompok dan Ibu Elis.
Ya, oke, benar. Ibu, saya Lanjut, izin jawab nomor 1A. silakan. Ini nomor 1A, itu kan kita suruh cari turunan tapi pakai definisi. Nah, fx-nya itu x pangkat 3 untuk x elemen bilangan real. Nah, pertama kita cari fx-nya x pangkat 3, terus berarti kalau fc kan berubah, x-nya jadi c pangkat 3. Terus yang definisi turunan, f aksen c itu limit x menuju c, fx dikurang fc dibagi x min c. Nah, limit x menuju C, fx-nya itu x pangkat 3, dikurang fc-nya itu kan c pangkat 3 dibagi x min c. Terus kita jabarin x pangkat 3 dikurang c pangkat 3 itu penjabarannya x min c dikali x kuadrat ditambah xc tambah c kuadrat. Nah, nanti ini bisa dicoret kedua yang atas sama yang bawah. Terus jadi limit x menuju c, sisa, berarti sisanya itu yang x kuadrat tambah xc tambah c kuadrat. Nah, ini kita substitusiin c-nya ke dalam x, berarti c kuadrat ditambah c kali c ditambah c kuadrat. Berarti ini f aksen c-nya itu 3c kuadrat. Nah, karena turunan dari fx, berarti nanti kita balikin lagi ke x, berarti turunan dari f-nya itu f aksen x itu 3x kuadrat untuk x elemen bilangan real. Apakah benar kelompok dan Bu Elis? Iya, betul, Rida. Terima kasih. Ya, Makasih betul. banyak Bu Oke. kelompok. Ya, betul. Masih ada? Tinggal soal nomor Eh, berapa? bisa nomor 3, Ibu, tapi belum ada yang ngelis. Yang lain udah semua tadi? Udah ya, berarti. Yang lain udah. Oke. Ya, silakan yang nomor 3. Nah, ini masih kurang bervariasi ya. Ini hanya menggunakan definisi ya. Nomor 2 ini juga sebenarnya menggunakan definisi, tidak terdiferensialkan menggunakan definisi ya. Nomor 4 ini aturan operasi dan aturan operasi dan aturan rantai ya. Aturan operasi dan aturan rantai. Nah, yang turunan fungsi inverse itu nggak ada ya. Latihan soalnya. Bagaimana tentang turunan fungsi inverse itu tidak ada. Jadi variasinya itu kurang ya, karena yang mencakup turunan inverse itu nggak ada di sini. Nomor 3, nah ini fungsi yang dinyatakan dalam bentuk definisiannya, definisian lebih dari satu ya, jadi x kuadrat untuk x rasional dan 0 untuk x irasional. Nah, tunjukkan bahwa f terdiferensialkan di x sama dengan 0 dan tentukan f aksen 0. Sebenarnya sama saja dengan mencari f aksen 0 itu ada. Nah, itu berarti artinya kita sudah menjawab bahwa f terdiferensialkan di x sama dengan 0 gitu. Jadi tinggal tunjukkan saja f aksen 0-nya ada atau tidak. Nah, dengan menggunakan definisi f aksen 0 ini apa gitu. Ya, f aksen 0 adalah limit tadi kan. Nah, kalau f aksen 0-nya limitnya itu ada, ya berarti sudah menjawab bahwa f-nya terdiferensialkan di 0. Nah, mungkin bisa diklaim dulu gitu, kalau bentuk fx itu x kuadrat untuk rasional, dan kalau untuk irasional 0 gitu ya. Nah, jadi baik untuk x sama dengan 0, ini kedua-duanya kan hasilnya sama dengan 0 ya, kalau dimasukkan ke nilai fx-nya. Kalau ini kan di 0, berarti baik rasional maupun irasional itu kan hasil fx-nya itu 0 ya. Nah, ya turunannya pasti 0 gitu kan. Nah, klaim saja f aksen 0 sama dengan 0, lalu buktikan. Kalau kita lihat fx x kuadrat untuk x rasional, 0 untuk x irasional. Berarti untuk x sama dengan 0, itu kan dia 0 ya. Karena pendefinisian fungsinya itu mudah dilihat ya. Nah, berarti kan f aksen 0-nya 0, jadi klaim. Jadi diklaim dulu f aksen 0, 0, lalu buktikan dengan menggunakan definisi. Kalau dia terbukti, ya sudah, berarti artinya sudah terdiferensialkan dan nilai f aksen 0-nya adalah benar klaim tadi gitu.
ya kan? Siapa yang mau coba nomor 3 ya? Sebenarnya untuk yang inverse juga turunan inverse kenapa nggak ada yang ini dicoba ya soalnya nggak dieksplor coba apa yang untuk fungsi inverse gitu turunannya belum dimasukkan. Dibiasakan untuk mengerjakan soal yang bervariasi ya, jadi biar terlatih begitu loh. Biasa ya, nggak kaget dengan soal-soal analisis. Oke, silakan nomor 3 siapa? Kalau di buku itu yang contoh seperti inverse tadi, yang tadi kan inverse arcsin tadi ya. Nah di buku ini kan ada lagi nih arcus tangen, arcus cos. Nah itu kenapa nggak diambil ya? Padahal kan dia sama itu dengan caranya dengan yang dicontoh gitu loh. Jadi ada apa soal yang dari inverse-nya juga. Ini arcus di latihan soal itu ada arcus cos, ada arcus tangen gitu. Kalau di contohnya kan tadi arcusin ya. Nah, sebenarnya itu juga bisa diambil. Ini soalnya nih belum belum ini nih belum bervariasi nih. Oke, ayo siapa? Ayo, mana nih? Ayo biar cepat selesai nih, jam 5 selesai. Mana nih? Gak ada yang bisa, masa yang kayak begini nggak bisa ya? Ayo dong, jangan yang mudah-mudah aja. Yang sifatnya analisis juga harus dicoba ya. Ayo, mana ini? Nomor 3. Gimana kelompok? Udah ada yang daftar? Udah ada yang ini? Belum ada, Ibu. Atau boleh kalau dari kelompok yang menjelaskan atau bagaimana? Ya, coba silakan. Kalau nggak ada ya sudah berarti. Nggak ada yang mau coba berlatih ya untuk mengerjakan soal-soal analisis seperti ini ya. Harusnya dicoba juga gitu. Coba gimana jawabannya jadi dari kelompok? Ya, turunan F aksen 0, F aksennya 0 ya benar ya? Ya, oke, mungkin boleh dijelasin yang buat soal. Eh, jadi untuk penyelesaiannya itu ada untuk X rasional sama X irasional. Nah, kemudian didapat fx min f0 per x min 0 itu sama dengan x elemen dari Q, 0, x elemen dari I. Kemudian akan ditunjukkan limit x menuju 0 itu fx min f0 per x min 0 sama dengan 0. Terus perhatikan bahwa berdasarkan kesamaan terakhir diperoleh bahwa fx min f mutlak fx min f0 per x min 0 sama dengan mutlak fx per x kurang dari sama dengan mutlak x. Terus limit x menuju 0 itu mutlak fx min f0 per x min 0 sama dengan 0. Yang berakibat limit x menuju c fx min f0 per x min 0 sama dengan 0. Kemudian hal tersebut membuktikan bahwa f terdiferensialkan di x sama dengan 0 dengan f aksen 0 sama dengan 0. Sudah? Halo? Sudah? Iya, Ibu.
Jadi untuk X rasional, fx per X itu X. Untuk X irasional, bentuk fx per X itu 0. Berarti bentuknya sama dengan X untuk X rasional dan 0 untuk X irasional, ya. Nah, akan ditunjukkan limit fx min f0 per x min 0 itu adalah 0 untuk X mendekati 0, ya. Oke, baik. Berarti di sini perhatikan bahwa fx min f0 per x min 0 adalah sama dengan harga mutlak fx per x. Harga mutlak fx per x ini kurang dari sama dengan harga mutlak x. Kurang dari harga mutlak X. Itu karena apa? Harga mutlak fx per X kurang dari sama dengan harga mutlak X karena apa? Karena tadi dia itu antara X dan 0, ya. Jadi nilai harga mutlak fx per X ini itu nilainya itu antara X kalau dia rasional dan 0 kalau dia irasional. Nah, berarti akan selalu kurang dari harga mutlaknya. Ya, oke. Ya, akan selalu kurang dari harga mutlaknya. Nah, kemudian artinya dengan menggunakan sifat harga mutlak. Jadi ini artinya bahwa terletak di antara, ya, jadi harga fx per X-nya ini terletak di antara X dan min harga mutlak X, ya. Jadi sifat yang harga mutlak X itu terletak di antara kurang dari sama dengan C, ya. Sifat harga mutlak X kurang dari sama dengan C ini kan berarti X-nya itu terletak di antara min C dan C, ya. Terletak di antara min C dan C. Nah, jadi dengan menggunakan sifat ini, min C kurang dari X, X kurang dari sama dengan C. Nah, jadi dari sini diperoleh ini. Nah, karena limit ini kiri kanan itu sama dengan 0 untuk X mendekati 0, maka tentu dengan menggunakan teorema Apit, limit ini, nah ini juga sama dengan 0. Ya. Jadi artinya dengan menggunakan teorema Apit, maka limit ini, ya, limit ini, jadi limit ini, kalau ditarik limitnya sama dengan limit ini, ya, kurang dari limit ini. Nah, ini di sini 0, ya. Ini juga limit fx per X-nya. Nah, ini tentu tidak kemana-mana, jadi sama dengan 0 juga, gitu. Ya, nah, jadi ini menunjukkan bahwa limitnya ada. Ya, limitnya ada yang nilainya sama dengan 0. Ya, limitnya ada yang nilainya sama dengan 0. Berarti f aksen 0 itu sama dengan 0. Karena limit ini artinya sama dengan 0. Ya, f aksen 0 sama dengan 0 berarti juga f-nya terdiferensialkan di 0 gitu. Ya, ya, oke, baik. Jadi bisa juga seperti itu atau bisa juga misalkan kalian klaim gitu, ya. Jadi ini bisa juga misalkan bentuknya itu kalau udah menduga, ya, fungsi fx itu kalau di 0 disubstitusikan x kuadrat, 0 juga turunannya 0 juga gitu, ya. Bisa juga kalau misalkan kita langsung klaim f aksen 0 sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian buktikan. Ya, buktikan. Jadi 0 itu sama dengan f aksen 0, ya. Di sini f aksen 0. Nah, kemudian ini kan definisinya adalah limit fx min f0 per x min 0. Nah, ini maka menghasilkan limit lagi juga fx per x, ya. Untuk x mendekati 0 gitu. Limit 0, ya. Karena nilai f0 ini kan dia adalah F0 tadi harganya adalah 0 dan X min 0 juga 0 gitu. Nah, akan dibuktikan bahwa limit fx per X ini adalah sama dengan 0. Nah, kita tinggal
buktikan limit dengan menggunakan epsilon delta. Nah, itu juga boleh ya. Jadi akan ditunjukkan bahwa limit fx per x mendekati 0 adalah 0. Jadi ambil di sini epsilon besar dari 0 gitu. Cari delta lebih besar dari 0 sehingga jika x kurang dari delta gitu, nah maka fx ya, saya lanjut di sini, nah maka bentuk fx min x per 0 dikurang 0 ya, karena kan di sini L-nya ini kan 0 ini kan sama dengan L-nya ya. Fx min x min 0 mutlak ini kurang dari epsilon gitu. Nah, bisa juga. Nah, jadi perhatikan tadi bahwa fx per x, nah ini kan adalah sama dengan apa, kurang dari harga mutlak x gitu. Ya kan, fx per x ini kan kurang dari harga mutlak x ya. Jadi kan dia tadi antara x kuadrat dengan x kuadrat per x itu x dan 0 per x. Nah, itu kan juga 0. Jadi dia selalu kurang dari harga mutlak dari x gitu. Karena dia nilainya positif. Nah, harga mutlak x ini kurang dari delta. Berarti kita bisa memilih deltanya sama dengan epsilon. Nah, sehingga tercapai bahwa fx per x min 0 ini kurang dari epsilon. Jadi kita bisa memilih deltanya itu sama dengan epsilon gitu. Nah, bisa juga ya pakai definisi. Jadi ya itu membuktikan bahwa limit ini itu adalah sama dengan 0 gitu dengan menggunakan definisi epsilon delta. Nah, ternyata di sini dipilih deltanya karena harga mutlak x kurang dari delta, x min 0 kan harga mutlak x kurang dari delta. Nah, maka tentu di sini juga diperoleh kurang dari x ini jelas kurang dari delta, ya. Ini kan kurang dari delta, maka supaya kurang dari epsilon ya kita pilih deltanya sama dengan epsilon. Nah, itu juga bisa ya. Jadi tidak harus menggunakan teorema Apit ya, menggunakan definisi limit juga boleh karena kita sudah klaim limitnya 0, jadi tinggal tunjukkan aja limit ini sama dengan 0 dengan menggunakan definisi. Nah, itu juga bisa ya. Jadi apa bisa di cara banyak cara gitu ya. Oke, baik. Jadi sudah terbahas semua, tapi yang 3 ini tadi hanya diserahkan kepada kelompok ya, karena nggak ada yang mau coba. Sudah semua ya kelompok? Halo? Iya, betul. Sudah semua, Ibu. Ya, oke. Berarti nanti silakan dieksplor lagi ya. Coba ditarik ini kunci jawabannya. Ya, dieksplor lagi apa yang ada di buku ya. Latihan di buku itu kan juga banyak, itu sama seperti yang dicontoh gitu. Jadi tadi yang untuk inverse itu tidak ada gitu ya. Nah, jadi seperti ini nih nomor ini 14 ini kan seperti dicontoh tadi, ini juga seharusnya ada ya. Jadi cari inverse, turunan inverse-nya di Y untuk X-nya 0, 1, min 1. Nah, ini kan bisa sebenarnya. Nah, ini juga tadi, kalau tadi fungsi sinus, inverse-nya arcsin, maka di sini fungsi cos. Selama dia dibatasi daerah asalnya, itu dia merupakan fungsi, ini dari 0 sampai pi, fungsi turun ya, fungsi monoton turun. Jadi kalau 0 sampai pi itu kan dia bentuknya hanya begini ya, nilai fungsinya. Jadi fungsinya itu turun lah kalau dari 0 sampai pi. Nah, jadi dia mempunyai inverse kalau begitu. Nah, inverse-nya itu adalah arcus cos. Jadi cari turunan arcus cos dengan cara yang sama tadi, buktikan sama dengan ini gitu. Lalu ini fungsi apa? Tangan. Kalau daerah definisinya dari min pi per 2, nah kan dia fungsi naik. Jadi punya inverse. Inverse-nya arcus tangan. Buktikan ini arcus tangannya gitu. Ya. Nah, ini kan sama yang sama seperti contoh gitu ya. Ini bisa dicoba juga gitu ya. Ini juga tadi ada fungsi x kuadrat sin, contoh ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa dicoba juga gitu. Nah, ini juga nih fungsi genap kalau diturunkan ternyata fungsi ganjil. Fungsi ganjil kalau diturunkan ternyata fungsi genap. Nah, coba buktikan. Ya, fungsi genap, ya fungsi yang seperti ini kalau diturunkan fungsi ganjil, dan fungsi ganjil kalau diturunkan fungsi genap gitu. Ya, nah tinggal dilihat aja fungsinya kan f aksen min x gitu. Nah, ini kalau diturunkan dengan menerapkan aturan rantai, nah, min x ini kan bisa dipandang sebagai fungsi gx sama dengan min x, jadi menerapkan fungsi komposisi. Nah, coba nanti didapat bentuk turunannya ternyata adalah berbentuk fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu adalah ini.
Jadi kalau dikerjakan pada min, hasilnya adalah f min x min fx. Ini kan fungsi ganjil. Nah, ini juga sebenarnya bisa ya dieksplor ya, dicoba. Oke, baik. Kalau begitu saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini ya, sampai tentang turunan fungsi, ya, aturan operasi, turunan, aturan rantai, dan turunan fungsi inverse. Tinggal kalian lagi yang mengeksplor latihan soalnya ya, supaya lebih diperoleh soal-soal yang bervariasi. Oke, saya cukupkan untuk perkuliahan sampai di sini. Udah jam 5 ya. Ini hadir berapa orang tadi, Rida? Hadir semua Ibu. Tadi soalnya ada yang dua, nah ada yang berdua, jadinya kelihatannya tidak banyak Ibu. Oke, kalau gitu. Nanti tetap diisi aja di laporan monefnya ya. Baik, kalau gitu saya cukupkan ya untuk perkuliahan hari ini. Berarti kita sudah KP perkuliahan hari Rabu ya. Nah, untuk minggu depan ya perkuliahan biasa seperti apa? Biasa hari Rabu lagi. Ya, sudah memasuki pekan ke-12 ya, dan dipersiapkan untuk kelompok yang presentasi selanjutnya pasal 62 ya. Dilihat di bukunya Bartok. Baik, kalau begitu saya cukupkan. Sampai ketemu lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Ya, sama-sama.